Kak, bahas kiamat Kak, Kak please banget Kak bahas kiamat Kak, Kak tolong banget Kak bahas kiamat Kak. Oke, mari kita bahas mengenai hari kiamat atau yaumul kiamah. Tapi ini kayak bakal panjang deh, bakal berpart-part ini. Ini part satu aja dulu ya. Oke, mari kita jujur sebentar. Kalau kiamat itu cuma soal dunia hancur aja, maka seharusnya Al-Quran itu menjadi buku sains fiksi yang paling singkat di dunia. Satu ayat aja cukup, bumi meledak, dor tamat. Tapi anehnya, Al-Quran justru panjang sekali menjelaskan kiamat ini. Dan hampir semuanya bukan tentang bumi, tapi tentang manusia. Jadi mungkin yang salah bukan kiamatnya, tapi cara mengajarkannya. Kita mulai dari hal yang paling dasar dulu deh, mengenai bahasa. Kata yaum di dalam Quran, itu artinya waktu, fase, atau momen tertentu. Tapi bukan mengenai waktu 24 jam gitu, bukan. Kata kiamah itu akar katanya dari ka, wa, dan ma, yang artinya itu berdiri, bangkit, tegak, dan bertanggung jawab. Jadi catat baik-baik ya. Tidak ada arti kata hancur di kalimat tersebut. Tidak ada. Jadi yaumul kiamah secara literal adalah waktu ketika segala sesuatu berdiri pada posisi yang sebenarnya. Topeng jatuh, alasan habis, dan kalimat aku kan cuma ikut-ikutan itu nggak berlaku. Sekarang kita masuk ke ayatnya. Bukan tafsir liar, bukan cocok logi, tapi makna langsung dari struktur ayatnya. Surat Ibrahim ayat 48, pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit. Dan mereka yang dimana itu manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa. Biasanya itu diajarkannya bumi ini akan diganti dengan bumi yang lainnya. Dan biasanya imajinasi umat langsung aktif tuh. Wah, planet baru nih, kita pindah planet nih. Alam baru lah, pokoknya kayak lagi nonton Marvel. Seketika efek CGI itu langsung aktif penuh di pikiran umat. Padahal secara bahasa, art itu artinya tanah atau realitas hidup. Tubadal dari tubadlelnya itu artinya diganti bentuknya, bukan dihancurkan. Jadi makna sebenarnya apa, Kak? Makna sebenarnya realitas hidup digantikan dengan realitas yang lain. Sistem lama mati, cara hidup lama tidak berlaku. Bumi fisik boleh tetap ada, tapi dunia lama itu selesai. Next, ayat selanjutnya. Surat At-Tariq ayat 9. Mengenai pada hari ditampakkan segala rahasia. Nah, biasanya ayat ini nih dilewatin aja begitu. Padahal justru ini artinya brutal banget. Karena dalam arti jujur, hari ketika rahasia-rahasia dibuka, itu bukan gunung runtuh dulu. Apalagi langit kebelah dua. Enggak, bukan. Tapi niat yang dibuka, motif yang terbaca, dan topeng tidak bisa lagi dipakai. Itu kiamat versi Quran. Kehancuran kepura-puraan. Sekarang mari kita bicara dewasa. Kesalahan dari banyak pemuka agama, itu bukan karena bodoh, tapi karena terlalu nyaman dengan narasi ketakutan. Karena narasi kiamat versi kehancuran itu gampang bikin umat takut, efektif bikin umat nurut, tidak menuntut perubahan segera, hari ini, sekarang gitu. Sedangkan narasi kiamat versi Quran yang sebenar-benarnya, itu menuntut refleksi, menuntut tanggung jawab hari ini. Dan jujur saja itu memang tidak enak buat ego siapapun. Buat ego semua umat itu tidak enak. Jadi